Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Purwanto. Kita masih melanjutkan tune up motor bensin konvensional. Ini langkah terakhir, yaitu penyetelan putaran idle. Nah, sebelum kita menyetel idle, kita harus tahu dulu apa saja yang terkait dengan idle. Ya, idle itu saluran yang kita lihat. Ini adalah ruang pelampung, kemudian bensin masuk ke primary main jet, kemudian ini naik ke atas. Di sini ada slow jet, ya, yaitu di sini ada primary air bleeder 1, kemudian masuk ke saluran. Di sini ada solenoid, tugasnya membuka dan nutup saluran. Kemudian di sini ketemu lagi dengan primary air bleeder 2, ya. Kemudian ini campur. Nah, di sini udah campur dengan udara dan bensin. Nah, masuk ke idle pot. Nah, idle pot ini diatur oleh IMAS. IMAS itu singkatan idle mixture adjusting screw, ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang diatur adalah yang merah, yaitu throttle valve atau katup gas, ya. Oke, kita lanjut. Itu nanti yang akan kita atur, ya. Sekarang kita lihat throttle valve dan IMAS. Ini throttle valve itu nanti yang digerakkan pertama kali throttle valve posisinya supaya menutup. Nah, ini idle pot ini harus ketutup. Nanti yang berikutnya adalah yang kita setel adalah campuran, ya, atau skrup campuran. Orang sebutnya IMAS, ya. Oke. Lanjut, kita lihat kondisi IMAS, ya. Nah, IMAS ini kalau diputar ke kanan, ini makin maju berarti makin sempit. Kalau makin sempit makin sedikit. Putar ke kiri atau ini akan belakang. Kalau belakang ini makin longgar makin banyak. Tapi kalau belakang terus nanti udara masuk lewat sini, akhirnya campurannya kurus, ya. Oke, kita lanjut lagi. IMAS yang rusak semacam ini, ya, ini nggak boleh dipakai, ya, nggak boleh dipakai, ya. Ini harus kondisi harus normal semacam ini, ya. Nah, ini harus diganti kalau yang rusak semacam ini, ya. Berikutnya tadi juga kita lihat ada solenoid, ya. Solenoid tugasnya untuk membuka dan nutup. Kalau posisi ini menutup, posisi ini membuka, ya. Kalau membuka ini bisa ngalir kemari. Kalau nutup ini nggak bisa ngalir, ya. Nah, biasanya kalau zaman dulu itu nggak pakai solenoid sehingga terjadi diseling, ya. Diseling itu artinya mesin dimatikan masih hidup, duk. Nah, karena apa? Karena ini masih ada aliran bensin. Tapi dengan adanya solenoid, kalau dimatikan udah langsung mati karena bensinnya udah nggak ngalir lagi, ya. Nah, kemudian kita lihat solenoid kalau rusak itu mesin susah dihidupkan, ya. Dan kalaupun hidup dengan dicop dengan tangan gitu, ya, tapi nanti saat dilepas putaran idle dia mati. Kenapa? Karena ininya nutup terus, nggak ada aliran lewat sini, ya. Nah, itu. Berikutnya kita lihat syarat-syarat untuk nyetel idle, ya. Saat pengapian harus bagus, periksa dulu atau udah di setel. Setelah katup juga sudah di setel. Sistem ventilasi karter juga sudah dicek. Saringan udara sudah dibersihkan. Kemudian temperatur kerja mesin juga sudah memenuhi, tapi tidak boleh terlalu panas. Kemudian saringan udara juga kondisi terpasang, ya. Itu syarat untuk nyetel idle, ya. Berikutnya bagaimana cara nyetelnya? Cara nyetelnya pertama, ya, kita lihat tadi, ya. Katup gas kita cari putaran 750. Kemudian setelah itu nanti katup IMAS atau skrup penyeret campuran, ya. Pertama dikendorkan ke arah ke belakang, ya. Ke belakang sampai putaran tertinggi, kemudian sampai mau turun putarannya. Nah, kalau udah mau turun berhenti, jangan terusin, nanti mati mesinnya. Kemudian putar ke depan, ya, ke kanan sampai dengan mau mati, ya. Kalau mau mati jangan diterusin, ya. Nah, kemudian nanti putar setengah sampai 1,5 putaran sebaliknya, baru berhenti, ya. Pak, ternyata saat berhenti kok putarannya 900, Pak, bukan 750. Nah, maka ada langkah ketiga, yaitu katup gas diputar mengecilkan lagi, ya. Katup gasnya putar ke kiri supaya putarannya menjadi 750, ya. Jadi mutar ini ada 3 tahap, ya. Tahap pertama putaran diturunkan atau dinaikkan supaya mencapai 750 dengan katup gasnya. Yang kedua, putaran mesin cari yang paling tinggi dengan cara mengatur dari IMAS, pertama ke belakang sampai tertinggi dan mau turun, kemudian berhenti, kemudian terusin ke depan, mau turun kemudian berhenti, balik 1 sampai 1,5 putaran. Nah, baru berhenti, ya. Itu cara nyetelnya, ya.
Oke. Mana bagian yang di setel? Ini. Jadi ini untuk nyetel katup gas. Ini putar dulu sampai 750. Kemudian ini putar ke belakang sampai putaran tertinggi, kemudian sampai mau turun. Kalau udah mau turun berhenti, baru ini putar ke kanan lagi, maju sampai mau turun lagi putarannya. Pas mau turun berhenti, putar 1 sampai 1,5 putaran ke belakang ya. Nah, kalau ternyata RPM-nya masih lebih dari 750, maka ini kendorkan lagi sedikit supaya mencapai 750 ya. Jadi nyetelnya gampang. Ini dilakukan 2 kali, ini dilakukan sekali ya. Oke. Baik. Nah, kemudian kita lihat langkah kerja tadi sudah ya. Pasang takometer, hidupkan, kemudian mesin suhu kerja mesin harus temperatur kerja tapi nggak boleh terlalu panas. Kemudian setel RPM pada skru penyetel katup gas ya tadi kan. Kemudian putar penyetel campuran ke arah luar ke kiri sampai naik, kemudian mau turun. Setelah itu berhenti, putar skru penyetel campuran ke arah dalam lagi sampai mau turun lagi, kemudian berhenti ya. Nah, setelah berhenti, kemudian kita lihat putar skru penyetel katup gas ya ke arah 750 ya. Nah, itu gampang kan? Oke. Nah, kemudian kita lihat penyetelan campuran idle yang terlalu kaya mengakibatkan pemakaian bahan bakar boros. Penyetelan campuran idle yang terlalu kurus mengakibatkan motor hidup tersendat-sendat pada idle dan pada beban rendah. Bila campuran idle disetel dengan baik, pada saat motor dingin perlu digunakan cuk 1 menit. Jika penggunaan cuk tidak perlu, berarti campuran idle terlalu kaya ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.